pondasi awal gitu loh. Karena kata Lauselisih, hari ini itu adalah hari yang spesial. Bukan nasi goreng tok yang spesial. Hari ini spesial. Ada apa ya kira-kira? Sita kok jadi penasaran. Wah, ini sudah pakai baju cantik, baunya harum. Wah, kita tunggu ya. A few moments later. Halo Sita. Halo anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi Sita. Lauselisih. Selamat pagi anak-anak di rumah semuanya. Bagaimana kabarnya? Wah, baik. Langsung lihat, ada yang different dari aku. Apa ya anak-anak ya? Oh, ini mencolok sekali loh Lause. Mungkin Sita datang lebih awal dari Lause ya. Oh, benar, tapi ada yang lebih benar. Jadi itu kurang Apalagi benar. ya anak-anak ya? Lause tahu Sita ada yang berbeda hari ini ya anak-anak ya. iya, jelas. Bajunya baru, iya, jepitnya cantik juga ya, Lause. baru, cantik sekali Sita hari ini. Ini sengaja loh Lause pakai Oh semua ya. baru. Wah, ada apa memangnya Sita? Iya, karena Sita baru tunggu Lauselisih, katanya ada tamu yang spesial. Iya, benar sekali. Hari ini adalah hari yang spesial anak-anak. Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Pesta kota. Loh, kok Apa itu, pesta? Lause? Loh. Bukan pesta. Oh, Ayo, bukan. ikutin Lause ya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kosta. Pentakosta hari ini. Waduh, kok sulit. Apa tuh itu Lause? Nah, Sita penasaran kan? Nanti kita dan juga anak-anak di rumah kita mau sama-sama lihat cerita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Sita. Kita ajak anak-anak di rumah, kita mau mulai sekolah minggu kita. Sudah mau jam 8 ini. Kita berdoa dulu ya. Oke. Nah, ayo anak-anak di rumah, mari kita mau siapkan hati kita untuk ikut sekolah minggu hari ini. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa dengan sikap yang hormat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, memberi kami hari yang baru dan indah. Tuhan, sebentar lagi kami mau ikut sekolah minggu. Tuhan siapkan hati kami. Tolong kami bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Elsa, ayo. Iya, Sita. Sekarang ceritain apa artinya Pentakosta. Kita sudah tidak sabar rupanya ya. Oke, Lause beritahu sedikit dulu ya. Sedikit-sedikit ya. Nah, Banyak ya, boleh loh Lause. oh iya pasti ya. Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Wah, Roh Kudus turun pakai lift Iya. apa tangga Lause? Loh, bukan seperti itu. Nanti kita lihat ya. Jadi hari ini anak-anak semua kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Anak-anak masih ingat enggak? Sita masih ingat? Minggu lalu, tepatnya 10 hari yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kemana Sita? Ke surga. Betul, Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu. Tuhan Yesus menjanjikan nanti akan datang seorang penolong yang namanya Siapa Lause namanya? dengerin baik-baik ya Sita ya. Namanya adalah Roh Kudus. Oh, Sita kok masih bingung Lause? Iya, Sita bingung ya. Roh Kudus itu siapa toh? Temennya Tuhan Yesus. Sita jangan bingung dulu. Kita akan sama-sama dengarkan ceritanya nanti. Tapi sebelumnya kita ajak anak-anak menyanyi dulu yuk. Kita mau memuji Tuhan ya. Ayo anak-anak semua
kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semua yang di rumah bangkit berdiri, ikutin Lause sama Sita bernyanyi ya. Pakai gerakannya ya. Jangan males loh, semua berdiri ya. Ayo. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, hari yang dinantikan para murid akhirnya tiba. Ini adalah hari yang sangat istimewa. Jalan di kota Yerusalem dipenuhi oleh banyak orang. Mereka datang dari seluruh pelosok negeri dan bahkan banyak di antara mereka datang dari luar Palestina. Ada yang datang dengan kapal, ada juga yang datang dengan berjalan kaki ratusan kilometer untuk sampai ke kota Yerusalem. Hari istimewa apa itu? Nah, hari itu adalah tepat 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat itu mereka merayakan hari pengucapan syukur. Sama seperti Paskah, hari pengucapan syukur juga dirayakan satu kali dalam setahun. Orang-orang yang datang ke Yerusalem membawa persembahan ke bait suci.
Mereka mau mengucap syukur pada Tuhan, memberikan persembahan pada Tuhan yang sudah menolong mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berada di dalam ruang doa. Mereka sedang berdoa bersama-sama. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh seperti tiupan angin yang sangat keras memenuhi rumah tempat mereka berada. Mereka kemudian menatap ke atas. Mereka melihat sesuatu yang seperti lidah-lidah api. Apinya berpisah, ada lidah api kemudian turun ke atas kepala orang-orang yang sedang berdoa pada waktu itu. Tapi mereka tidak terbakar. Apa ya lidah api itu ya? Lidah api itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu sudah datang anak-anak. Para murid menjadi heran dengan peristiwa itu. Bukan hanya lidah api itu yang membuat mereka heran, tapi tiba-tiba dalam hati mereka ada sukacita yang sangat besar. Para murid merasa digerakkan untuk menceritakan kepada semua orang di Yerusalem tentang Tuhan Yesus. Para murid kemudian pergi ke bait suci di mana sebagian besar orang berkumpul. Mereka mulai berbicara pada banyak orang dalam berbagai macam bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Seperti bahasa Persia, bahasa Arab, Yunani, dan lain sebagainya. Kok bisa ya anak-anak ya? Murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba bisa bicara dalam berbagai macam bahasa. Padahal mereka itu sebelumnya belum pernah loh belajar macam-macam bahasa itu. Nah, semua itu karena pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang telah turun ke atas para murid-murid. Roh Kudus memberi mereka kemampuan untuk bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Di sana, di tempat itu ada banyak orang berkumpul dari berbagai daerah. Jadi para murid bisa menyampaikan berita Injil kepada orang-orang dari berbagai daerah itu dalam bahasa mereka. Wah, orang banyak merasa sangat heran. Murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Mereka jadi bertanya satu dengan yang lain. Bagaimana ya mereka ini, murid-murid Tuhan Yesus, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa kita? Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Ada juga di antara mereka yang mengolok. Mereka bisa berbicara seperti itu karena mereka mabuk anggur. Tapi kemudian Petrus berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara sekalian, kami tidak mabuk anggur, karena sekarang baru jam 9 pagi. Tidak mungkin ada orang yang mabuk sepagi ini. Apa yang kamu lihat ini adalah penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia telah berjanji bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kami. Dan janji itu digenapi hari ini. Kamu sekalian sudah menyalibkan Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekarang Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, di mana Allah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja." Wah, orang-orang yang mendengarkan Petrus jadi terdiam. Tidak ada yang berani mengolok lagi. Tetapi banyak juga yang menjadi takut, karena ada di antara mereka yang dulu ikut dalam persidangan Tuhan Yesus dan berteriak, "Salibkan Dia!" Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus sudah tidak di dalam kubur lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah hidup, dan Dia sudah kembali ke surga. Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah seperti yang dikatakannya. Kemudian Roh Kudus juga bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengarkan Petrus, sehingga mereka kemudian menyadari dosa-dosa mereka. "Apa yang harus kami perbuat?" mereka berseru dalam ketakutan mereka. Petrus menjawab, "Kalian harus bertobat dari dosa-dosamu. Kamu harus memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga dijanjikan kepada kamu dan kepada anak-anakmu dan kepada semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang-orang yang percaya pada apa yang diberitakan Petrus, mereka kemudian bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka kemudian juga datang dibaptis dengan air. Jumlah mereka ada 3.000 orang. Kemudian mereka juga menerima karunia Roh Kudus pada hari itu. Sama seperti para murid Tuhan Yesus, mereka juga menjadi saksi yang berani bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah awal dari gereja Tuhan Yesus Kristus di dunia. Hari Pentakosta adalah juga disebut hari kelahiran gereja. Lause, Sita mau tanya, Ya, gimana Sita? Roh Kudus itu datangnya sudah lama banget ya? Terus kalau gitu sekarang Sita nggak punya Roh Kudus dong. Oh, tidak seperti itu Sita. Roh Kudus terus hidup dan ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya Tuhan di sepanjang zaman. Oh gitu. Iya, jadi kalau Sita dan anak-anak semua di rumah yang sudah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita juga memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Terus Roh Kudus itu kerjaannya ngapain, Lause? Pertanyaan bagus Sita. Roh Kudus itu akan diam di dalam hati kita dan meyakinkan kita untuk selalu percaya pada Tuhan Yesus dan juga menolong kita. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita baca Spirit Junior, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan pada kita. Lalu yang kedua Sita, Roh Kudus itu seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam cerita yang tadi itu, Roh Kudus menolong kita untuk berani bercerita pada orang lain tentang Tuhan Yesus. Oh. Ada lagi Sita yang ketiga. Apa lagi? Roh Kudus menolong kita untuk menyadari kesalahan yang sudah kita perbuat. Jadi waktu kita melakukan dosa, waktu kita bersalah, kita bisa merasa bersalah, kita bisa menyadarinya. Kemudian kita bisa bertobat dan minta ampun. Waduh, itu mengingatkan Sita sama bad story loh, Lause. Oh, bad story apa Sita? Gini, Sita jadi ingat pengalaman Sita tentang peran Roh Kudus. Gini Lause. Wah, ayo dengerin ya. Ya, kita dengerin yuk anak-anak. Ya, teman-teman dengerin juga ya. Suatu hari, Sita baru pulang sekolah. Sita merasa sangat lapar. Dalam pikiran Sita sudah bayangin ada makanan enak seperti ayam goreng, sate, pizza, atau steak yang enak di meja makan. Tapi tiba-tiba sampai di rumah, wah, Sita kaget sekali karena Sita hanya menemukan nasi putih, telur goreng, dan sup sayuran. Oma, iya, Oma, Sita itu lapar. Kok adanya cuma kayak gini? Telur, sup sayuran. Oma, Sita mau yang lain. Kamu makan itu ya? Nggak mau, nggak suka. Oma belum punya uang. Oma. Nanti kalau Oma punya uang, Oma belikannya. Enggak, Sita maunya sekarang. Oma pesenin pizza atau fried chicken sekarang.
moments later. Sita tidak bersyukur atas berkat Tuhan. Sita juga tidak menghargai Oma yang sudah susah payah menyiapkan makanan. Sita juga kurang ajar sama Oma. Sita nyesel sekali. Oma, maafin Sita ya Oma. Iya nak, Oma maafin. Begitu ceritanya, Elsa. Wah, luar biasa sekali ya kesaksian dari Sita. Benar sekali Sita, itu adalah karya Roh Kudus yang membuat Sita menyadari segala kesalahan Sita dan juga menolong Sita untuk berubah ya, bertobat dari kesalahan Sita. Senang sekali karena Roh Kudus sudah menolong menyadarkan Sita yang dablek ini supaya Sita bisa bersyukur. Iya, betul sekali Sita. Anak-anak, kita juga bersyukur karena ya kita yang sudah percaya pada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menemani dan menolong kita. Nah, sekarang kita mau mengajak anak-anak di rumah untuk hafal ayat hafalan hari ini. Ya, ada ayat hafalan lagi. Wah, ini Sita paling suka loh langsung. Iya, yuk kita mau hafal sama-sama ya. Kita baca dulu satu kali ya. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya. Oke, sekali lagi ya Sita ya. Anak-anak di rumah semuanya ikutin ya sambil dihafalkan ya. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Ayo kita semua mau berdoa, kita tutup sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, menolong dan menemani kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur dan kami mau belajar untuk jadi anak yang taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai bertemu lagi minggu depan anak-anak. Dadah teman-teman. Dadah. Tuhan memberkati. I have a friend that is always with me. It tells me what to do when I get lonely. When I feel down, he hugs me closer. Though I am weak, he is always
I get cold, he gives me shelter. He cares for me, he is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes, he is my friend. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet him too. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet him too. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet him too. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet him too. Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.